Dalam hidup ini, tak semua orang ingin ke puncak, tapi mereka yang benar-benar ingin perlu tahu cara berpikir yang berbeda. Kita sering diajarkan cara bertindak, cara bekerja keras, bahkan cara bermimpi. Tapi sangat jarang kita diajarkan cara berpikir yang membawa kita ke arah yang benar. Dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya akan belajar prinsip, tetapi akan menemukan cermin yang menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya dan sejauh mana kamu bisa tumbuh. Karena sesungguhnya, puncak itu bukan hanya tempat, melainkan keadaan jiwa yang telah memahami arah, nilai, dan daya. Jangan lewatkan satu langkah pun, karena setiap bab adalah batu pijakan. Setiap kata adalah obor penerang jalan. Ini bukan hanya sekadar nasihat, ini adalah bekal untuk kamu yang ingin melampaui sekadar hidup biasa-biasa saja. Perjalanan ini bukan soal menjadi orang lain, tetapi tentang menjadi versi tertinggi dari dirimu sendiri. Mari kita mulai. Bab 1. Kesadaran adalah fondasi segalanya. Sebelum kamu melangkah jauh, sebelum kamu mendaki puncak yang kamu impikan, kamu perlu menoleh ke bawah dan melihat di mana sebenarnya kakimu berpijak. Sebab tak ada gunanya mendambakan langit bila kamu bahkan tak tahu bahwa kamu sedang berdiri di tanah yang goyah. Banyak orang terlalu sibuk mengejar pencapaian luar hingga lupa mengakui kondisi batin mereka sendiri. Mereka terlihat bergerak, terlihat sibuk, bahkan terlihat sukses. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu arah. Kesadaran adalah titik awal dari semua perubahan besar. Ia seperti mata yang baru terbuka dari tidur panjang, menatap dunia dengan kejujuran, bukan ambisi semu. Jika kamu tidak sadar dengan siapa dirimu, apa yang kamu rasakan, dan mengapa kamu melangkah, maka seluruh perjalananmu akan terasa hampa, karena kamu berjalan tapi tidak hadir. Seringkali kita hidup seperti mesin, bangun, bekerja, mengisi waktu, bertemu orang, tertawa, dan tidur lagi. Tapi di dalam hati kita tahu ada sesuatu yang hilang. Kesadaran bukan soal tahu semua jawaban, tapi punya keberanian untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar hidup atau hanya mengikuti arus? Pertanyaan seperti itu tidak selalu nyaman. Namun justru dari kegelisahan itulah lahir kesadaran yang paling murni. Karena ketika kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu hidup dalam autopilot, maka disitulah titik balikmu dimulai. Orang yang sadar adalah orang yang bisa duduk dalam diam dan melihat pikirannya sendiri tanpa takut. Ia tidak membungkam luka, tidak menyangkal ketakutan, tidak berpura-pura kuat. Ia tahu bahwa kebenaran, meski menyakitkan, adalah jembatan menuju pertumbuhan. Kesadaran membawa kamu pada tanggung jawab, dan itu tidak ringan. Tapi justru karena tidak ringan, maka hanya mereka yang benar-benar siap naik yang mampu memikulnya. Banyak orang ingin perubahan, tapi menolak untuk sadar terhadap kenyataan hidupnya. Mereka menyalahkan keadaan, mengutuk orang lain, mencari kambing hitam untuk setiap kegagalan. Tapi sadar berarti menatap cermin dan berkata, aku adalah bagian dari masalah ini, maka aku juga bagian dari solusinya. Inilah keberanian sejati, bukan dalam menantang dunia luar, tetapi dalam menghadapi dunia dalam yang penuh bayangan. Kamu tidak bisa mengubah apa yang kamu tolak untuk lihat. Maka bukalah matamu, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Ketika kamu mulai berpikir dengan kesadaran, dunia tidak berubah secara ajaib, tapi kamu mulai melihatnya dengan cara yang baru. Kamu tidak lagi tersinggung dengan mudah, karena kamu tahu bahwa kemarahanmu berasal dari luka lama yang belum sembuh. Kamu tidak lagi memaksakan kehendak, karena kamu tahu bahwa kontrol sejati bukan tentang mengendalikan orang lain, tapi tentang mengendalikan diri sendiri. Kesadaran melahirkan kejernihan, dan kejernihan adalah cahaya yang membimbingmu di jalan yang sunyi. Saat tidak ada yang mendukung, saat tidak ada yang melihat, ia membuatmu tetap utuh, bahkan saat segalanya terasa runtuh. Di tengah kabut kehidupan, kesadaran adalah kompas paling jujur. Maka sebelum kamu belajar strategi, sebelum kamu membaca ratusan buku, sebelum kamu memburu sukses yang besar, duduklah sejenak. Dengarkan dirimu sendiri, rasakan napasmu, tanyakan, apakah aku benar-benar hadir dalam hidupku ini? Jangan terburu-buru mengejar puncak bila kamu bahkan belum menyadari bahwa kamu masih tersesat di dasar lembah.
Ingat, gunung manapun bisa kamu daki, asal kamu benar-benar sadar di mana kamu memulainya. Puncak bukan hanya tentang tinggi, tapi tentang sejauh mana kamu tumbuh dari kesadaran yang paling dalam. Dan itu selalu dimulai dari dalam dirimu sendiri. Bab 2. Fokus adalah senjata dalam dunia yang bising. Di dunia yang terus berbicara, di tengah suara-suara yang saling menuntut perhatian, kita perlahan kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dan terarah. Kita menjadi korban dari kebisingan yang tidak terlihat, scroll tanpa akhir, notifikasi yang tak pernah berhenti, perbandingan sosial yang melelahkan, dan target-target kosong yang tidak pernah kita pilih sendiri. Disinilah fokus menjadi prinsip yang sangat langka, namun luar biasa berharga. Fokus bukan hanya kemampuan untuk melihat ke satu titik, tetapi kekuatan untuk menolak semua hal lain yang memanggil namamu, namun tidak membawa arti. Ketika kamu belajar untuk fokus, kamu sedang memelihara keutuhan jiwamu dalam dunia yang ingin memecah perhatianmu jadi ribuan potongan kecil. Fokus berarti kamu tahu mana yang penting dan mana yang hanya mendesak. Karena tidak semua yang mendesak itu penting, dan tidak semua yang penting itu berteriak minta segera dilakukan. Fokus adalah seni menyaring, memilih, dan mengorbankan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena energi mereka bocor ke terlalu banyak arah. Mereka memulai banyak hal tapi tidak pernah menyelesaikan satu pun. Mereka tahu sedikit tentang banyak hal tapi tidak mendalami satu pun. Fokus mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kualitas akan selalu menang atas kuantitas. Lebih baik satu tujuan yang kamu kejar dengan totalitas daripada 10 impian yang hanya jadi wacana. Namun fokus tidak datang dari luar. Ia adalah keputusan pribadi yang lahir dari kedalaman pikiran yang sadar. Kamu harus bertanya, apa yang benar-benar ingin aku bangun dalam hidup ini? Lalu dari jawaban itu, kamu berani melepaskan segala gangguan yang tidak sejalan. Ini tidak mudah, karena kadang gangguan datang dalam bentuk yang menyenangkan, pujian, perhatian, hiburan. Tapi fokus bukan soal hidup tanpa kesenangan, melainkan soal memilih kesenangan yang tidak merampas masa depanmu. Orang yang fokus tahu bahwa hidup bukan tentang melakukan semuanya, tapi tentang melakukan hal yang paling bermakna dan melakukannya dengan sepenuh hati. Saat kamu mulai berpikir dengan fokus, kamu akan merasakan perubahan besar. Kamu tidak mudah tergoda untuk meniru hidup orang lain karena kamu punya visi sendiri. Kamu tidak lagi mengukur hidup dengan kecepatan, tapi dengan arah. Fokus memberimu ketenangan karena kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tahu bahwa satu langkah penuh kesadaran jauh lebih kuat dari 100 langkah tanpa jiwa. Dan dalam ketenangan itulah kekuatanmu tumbuh. Kamu tidak lagi bingung mengejar semua peluang karena kamu sadar bahwa tidak semua peluang layak kamu kejar. Fokus memberimu keberanian untuk berkata tidak pada hal baik, demi menjaga ruang untuk hal yang luar biasa. Hidup ini akan selalu berisik, akan selalu ada suara yang memanggilmu ke kanan dan ke kiri. Tapi mereka yang sampai ke puncak adalah mereka yang tetap berjalan lurus di jalur yang telah mereka pilih. Walau jalan itu sepi, walau langkah itu lambat. Fokus adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat pada hidupmu sendiri. Karena kamu percaya bahwa waktumu terlalu berharga untuk dibuang pada hal yang tidak penting. Maka jagalah pikiranmu dari gangguan, jagalah harimu dari hal yang sia-sia. Karena di akhir hidup, bukan seberapa banyak yang kamu coba yang akan dihitung, tapi seberapa besar kamu memberi dirimu sepenuhnya pada hal yang benar-benar berarti. Bab 3. Logika dan emosi, keseimbangan yang menentukan. Dalam setiap keputusan besar yang pernah kamu buat, pasti ada tarik-menarik antara apa yang kamu rasa dan apa yang kamu pikirkan. Logika berkata satu hal, tapi hatimu berkata hal lain. Di titik ini, banyak orang bimbang, terpecah, bahkan memilih untuk tidak melangkah sama sekali. Tapi puncak itu tidak akan menerima langkah yang ragu. Ia hanya akan ditembus oleh mereka yang telah belajar menyatukan dua kekuatan besar dalam dirinya. Logika yang jernih dan emosi yang terlatih. Saat keduanya selaras, maka cara berpikirmu menjadi seimbang. Dan dari keseimbangan itulah lahir keputusan-keputusan yang tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Logika tanpa emosi adalah dingin.
Ia bisa menghasilkan keputusan yang tepat di atas kertas, namun bisa melukai banyak hati tanpa disadari. Sementara emosi tanpa logika adalah liar. Ia membuat kita tergesa-gesa, sensitif, mudah meledak, atau bahkan menyesal setelah bertindak. Keseimbangan di antara keduanya adalah seni berpikir tingkat tinggi. Disinilah letak kedewasaan mental seseorang. Mampu melihat fakta secara jernih, namun tetap menghormati perasaan yang hidup di balik fakta itu. Orang yang terlalu logis sering kehilangan rasa. Orang yang terlalu emosional sering kehilangan arah. Tapi mereka yang mampu menyatukan keduanya akan berjalan jauh dan tetap utuh dalam prosesnya. Keseimbangan ini bukan datang dengan sendirinya. Ia dibentuk dari pengalaman, kesalahan, luka, dan keberanian untuk mengevaluasi diri. Mungkin kamu pernah memutuskan sesuatu hanya karena terbakar oleh marah, lalu menyesal di kemudian hari. Atau kamu pernah memilih sesuatu hanya karena masuk akal, padahal jauh di dalam, jiwamu menolak. Dari luka-luka itulah kamu belajar bahwa logika dan emosi tidak saling meniadakan, mereka saling melengkapi. Mereka adalah dua sayap pada satu tubuh. Jika hanya satu yang digunakan, kamu akan terbang berputar-putar, tapi tidak pernah benar-benar naik. Ketika kamu mulai berpikir dengan logika dan merasa dengan kedewasaan emosional, maka keputusanmu menjadi lebih dalam. Kamu tidak hanya bertanya, apa yang benar, tapi juga apa yang bijak. Kamu tidak hanya mengejar kemenangan cepat, tapi juga menjaga keharmonisan jangka panjang. Pikiranmu jadi alat untuk membaca dunia, dan perasaanmu jadi alarm untuk menjaga nurani. Di dalam dirimu lahir sebuah kebijaksanaan yang tidak mudah didapat dan sangat jarang dimiliki. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tidak hanya cerdas, tapi juga penuh rasa. Dan itu semua dimulai dari pola pikir yang tidak terjebak di satu kutub. Jika kamu ingin naik ke puncak yang tinggi, kamu harus sanggup berpikir dengan kekuatan penuh tanpa menjadi kaku. Kamu harus mampu merasakan luka orang lain tanpa kehilangan logikamu sendiri. Inilah yang akan membuatmu bertahan saat semua jadi rumit, saat tidak ada yang hitam putih, dan pilihan terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling tepat. Maka latihlah dirimu untuk berpikir seperti air, tenang tapi dalam, mengalir tapi kuat. Karena dari cara kamu mengatur logika dan emosi, akan terlihat seberapa jauh kamu bisa naik dan seberapa utuh kamu bisa tetap bertahan di atas sana. Bab 4. Disiplin berpikir adalah tanda keseriusan hidup. Banyak orang ingin hidupnya berubah, ingin mencapai lebih, ingin keluar dari lingkaran biasa dan masuk ke level luar biasa. Tapi sedikit dari mereka yang benar-benar siap menjalani disiplin dalam berpikir, bukan hanya disiplin dalam bertindak. Sebab berpikir bukan sekadar mengolah ide, tetapi mengarahkan seluruh isi pikiran menuju tujuan yang besar dan bernilai. Disiplin berpikir berarti kamu tidak membiarkan isi kepalamu menjadi lahan liar, yang bisa ditumbuhi oleh keraguan, rasa iri, pikiran pendek, atau amarah tanpa kendali. Sebaliknya, kamu membentuk pikiranmu seperti taman yang dirawat, penuh kesadaran, dibersihkan dari hal tak berguna, dan dipenuhi benih-benih pikiran yang menumbuhkan. Mereka yang ingin naik tapi tidak mengatur pikirannya, seperti orang yang ingin sampai ke ujung jalan tapi tak pernah menentukan arah. Setiap pagi kamu bangun dengan pikiran yang terbuka lebar, dan disitulah medan tempur dimulai. Jika kamu tidak disiplin memilih apa yang kamu pikirkan, dunia akan menaruh apapun ke dalamnya. Ketakutan dari berita, tekanan dari media sosial, bayang-bayang kegagalan masa lalu, dan keraguan yang kamu warisi tanpa sadar. Disiplin berpikir berarti kamu sadar bahwa tidak semua pikiran layak diberi tempat. Ada pikiran yang harus kamu buang dengan tegas, ada yang perlu kamu ubah sudut pandangnya, dan ada yang harus kamu jaga karena itu adalah bahan bakar dari perjalananmu. Kamu tidak bisa mengharapkan hasil besar dari kehidupan bila kamu membiarkan pikiranmu berkeliaran tanpa arah. Pikiran yang tidak dijaga akan menjadi sumber utama dari sabotase diri. Kamu mulai menyabotase dirimu saat kamu percaya bahwa kamu tidak cukup mampu. Saat kamu terus-menerus memikirkan apa kata orang daripada kebenaran tentang dirimu sendiri. Dan saat kamu terlalu banyak berpikir negatif tanpa pernah mengoreksi kebenarannya. Maka berpikirlah dengan niat.
Setiap hari pastikan pikiranmu bekerja untukmu, bukan melawanmu. Itu bukan hal yang mudah. Tapi orang-orang yang mencapai puncak bukanlah mereka yang pikirannya selalu nyaman, melainkan mereka yang tahu kapan harus bertarung dengan pikirannya sendiri. Disiplin berpikir juga berarti kamu bersedia menyusun ulang kebiasaan berpikirmu. Jika selama ini kamu cenderung reaktif, belajar untuk jeda sebelum bereaksi. Jika kamu terbiasa menilai segalanya dari kekurangan, latih dirimu untuk melihat peluang dalam setiap kekurangan. Jika kamu mudah terjebak dalam pemikiran, aku tidak bisa, ganti dengan pertanyaan, bagaimana kalau ternyata aku bisa dan hanya perlu cara yang berbeda? Kebiasaan berpikir seperti ini tidak dibentuk dalam semalam, tapi dari latihan konsisten setiap hari. Sedikit demi sedikit, kamu akan mulai melihat perubahan. Kamu menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih tajam dalam melihat kehidupan. Dan pada akhirnya, disiplin berpikir adalah bentuk tertinggi dari penghargaan terhadap hidupmu sendiri. Karena itu berarti kamu cukup peduli pada dirimu untuk tidak membiarkan pikiranmu jadi tempat berdiamnya hal-hal yang melemahkan. Orang yang serius ingin sampai ke puncak, tahu bahwa medan pertama yang harus mereka kuasai adalah pikiran mereka sendiri. Dunia ini tidak akan pernah berhenti memberi distraksi, masalah, dan kebingungan. Tapi saat kamu menjaga pikiranmu dengan disiplin, kamu tidak kehilangan arah. Kamu tetap berdiri, kamu tetap tahu siapa kamu, dan kamu tetap bergerak bahkan saat banyak orang mulai menyerah. Bab 5. Kejelasan tujuan adalah penuntun dalam gelap. Banyak orang tersesat bukan karena mereka bodoh, malas, atau tidak berpotensi. Mereka tersesat karena mereka tidak tahu kemana mereka benar-benar ingin pergi. Hidup mereka dipenuhi kesibukan, penuh rencana, bahkan penuh pencapaian, tapi jauh di dalam hati mereka kosong. Karena mereka tidak pernah duduk dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya tujuan yang ingin aku wujudkan dalam hidup ini? Tanpa kejelasan tujuan, setiap langkah jadi kabur, setiap pencapaian jadi hampa, dan setiap masalah terasa membingungkan. Seperti orang yang berlayar tanpa peta, mereka mungkin bergerak, tapi tidak tahu apakah mereka mendekati pulau yang diimpikan, atau justru menjauh. Kejelasan tujuan bukan tentang memilih satu cita-cita, lalu mengejarnya mati-matian. Ia jauh lebih dalam dari sekadar ambisi. Kejelasan adalah cahaya batin, yang menunjukkan nilai apa yang benar-benar penting bagi dirimu, dan arah mana yang membuat jiwamu merasa hidup. Mungkin tujuanmu bukan sekadar karir, tapi kebebasan. Bukan hanya uang, tapi stabilitas. Bukan hanya sukses, tapi kontribusi yang bermakna. Saat kamu punya kejelasan seperti itu, setiap keputusan menjadi lebih mudah. Kamu tidak lagi terjebak dalam pertanyaan kecil setiap hari, karena kamu sudah memiliki jawaban besar tentang kemana kamu menuju. Namun kejelasan tidak datang dengan cepat. Ia butuh keheningan, refleksi, dan keberanian untuk melihat dirimu dengan jujur. Dalam keheningan itulah kamu mulai melihat pola. Apa yang membuatmu merasa puas, apa yang membuatmu merasa hampa, apa yang kamu kejar karena kamu benar-benar menginginkannya, dan apa yang kamu kejar hanya karena semua orang melakukannya. Ini bukan tentang menjadi berbeda, tapi tentang menjadi otentik. Saat kamu tahu apa yang benar-benar berarti bagimu, kamu tidak akan mudah goyah ketika orang lain menertawakan jalanmu. Karena kamu tahu, tujuan yang jelas akan selalu lebih kuat dari opini yang keras. Kejelasan juga memberimu kekuatan saat hidup mulai gelap. Karena dalam masa-masa sulit, ketika semuanya tampak runtuh, satu-satunya hal yang membuatmu tetap melangkah adalah ingatan akan tujuanmu. Bukan motivasi, bukan semangat sesaat, tapi pemahaman yang dalam tentang mengapa kamu memulai perjalanan ini sejak awal. Saat kamu merasa lelah, tujuan yang jelas akan menjadi bahan bakar. Saat kamu merasa gagal, ia akan menjadi kompas yang membimbingmu kembali ke jalur. Dan saat kamu tergoda untuk menyerah, ia akan menjadi suara lembut yang berkata, ini layak diperjuangkan. Di dunia yang penuh distraksi, kejelasan adalah kemewahan, tapi bukan kemewahan yang mahal, melainkan kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mau berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri. Banyak orang terlalu sibuk berlari sehingga tidak sadar bahwa mereka sedang menuju tempat yang tidak ingin mereka tuju. Tapi kamu tidak harus seperti itu.
Kamu bisa memilih untuk hidup dengan arah, bukan sekadar kecepatan. Kamu bisa memilih untuk hidup dengan makna, bukan hanya rutinitas. Dan semua itu berawal dari satu keputusan kecil yang mengubah segalanya. Untuk mencari, menemukan, dan menjaga kejelasan tujuanmu seperti lentera di malam paling gelap. Bab 6. Ketahanan mental dimulai dari cara kamu melihat masalah. Kita seringkali berpikir bahwa yang membedakan orang kuat dan lemah adalah seberapa besar beban yang mereka hadapi. Tapi kenyataannya bukan besarnya masalah yang membentuk ketangguhan seseorang, melainkan cara mereka memandang masalah itu. Masalah dalam hidup siapapun pasti datang. Ia tidak memilih orang kaya atau miskin, muda atau tua, baik atau jahat. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang memiliki prinsip berpikir yang kokoh akan mampu berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Mereka tidak menolak kenyataan, tapi mereka menolak untuk diperbudak oleh rasa takut. Mereka tidak menyangkal sakitnya luka, tapi mereka tidak membiarkan luka itu mendikte hidup mereka. Cara kamu melihat masalah akan menentukan bagaimana kamu meresponnya. Jika kamu melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, maka pikiranmu akan tertutup. Tapi jika kamu melihat masalah sebagai awal dari sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya, maka ada ruang untuk tumbuh. Banyak orang menyerah bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena pikirannya terlalu sempit. Mereka terjebak dalam narasi bahwa kesulitan adalah kutukan, bukan bagian dari pendewasaan. Padahal dalam setiap masalah selalu tersembunyi pesan, pelajaran, dan pembersihan yang tidak akan kita dapatkan dari kemudahan. Ketahanan mental bukan berarti kamu harus menjadi keras. Bukan berarti kamu tidak boleh menangis atau merasa sedih. Justru, ketahanan mental yang sejati adalah saat kamu mampu merasakan seluruh lapisan emosi manusiawi itu, namun tetap bisa berpikir jernih di tengahnya. Saat kamu mampu berkata, "Aku sedang terluka, tapi aku tahu ini bukan akhir dari cerita." Ketahanan seperti ini tidak lahir dari motivasi yang menggebu sesaat, tapi dari kebiasaan membangun cara berpikir yang tidak reaktif, yang tidak menyerah pada narasi negatif pertama yang muncul di kepalamu. Ini adalah kekuatan yang dibentuk pelan-pelan, satu kesadaran demi satu keputusan kecil setiap hari. Di tengah masalah, pikiranmu akan diuji. Apakah kamu langsung mencari siapa yang salah, atau kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apakah kamu sibuk menyalahkan keadaan, atau kamu mulai bertanya, apa yang masih bisa aku kontrol? Ketahanan mental bukanlah kemampuan untuk menghindari luka, tapi keberanian untuk tidak tenggelam dalam luka itu. Masalahmu mungkin tidak langsung selesai, tapi pola berpikirmu yang matang akan menjagamu untuk tidak tersesat. Dalam ketenangan berpikir itulah muncul kekuatan, kekuatan untuk tetap melangkah, bahkan ketika semuanya terasa berat dan tidak ada yang memberi jaminan bahwa besok akan lebih mudah. Orang yang memiliki ketahanan mental bukanlah mereka yang tidak jatuh, tapi mereka yang tahu bahwa setiap jatuh adalah bagian dari proses naik. Pikiran yang tahan banting bukan dibentuk dari teori, tapi dari pengalaman yang terus-menerus dilatih dengan sudut pandang yang sehat. Maka, jika hari ini kamu sedang menghadapi masalah yang terasa menyesakkan, jangan langsung bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi ubahlah menjadi, "Apa yang sedang dilatih dalam diriku melalui ini?" Cara berpikir seperti itulah yang akan membawamu lebih tinggi, lebih tangguh, dan lebih damai. Bab 7. Pola pikir. Bertumbuh, kunci mengalahkan keterbatasan. Ada dua jenis pikiran yang membentuk manusia, yang diam dan yang bertumbuh. Pikiran yang diam merasa sudah cukup, sudah tahu, sudah mapan, dan tidak perlu lagi berubah. Sementara pikiran yang bertumbuh selalu membuka ruang untuk belajar, untuk dikritik, dan bahkan untuk gagal. Dalam kehidupan nyata, mereka yang berhasil naik ke puncak bukanlah orang yang selalu benar, tapi mereka yang selalu bersedia memperbaiki cara berpikirnya. Mereka mengerti bahwa setiap keterbatasan yang mereka miliki bukanlah dinding, melainkan pintu. Dan kunci untuk membuka pintu itu adalah keberanian untuk berpikir berbeda. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset bukan sekadar slogan. Ia adalah sikap hidup. Ia mengatakan, "Aku belum bisa,
tapi aku bisa belajar. Ia berkata, aku gagal, tapi itu bukan akhir. Ia menolak narasi, aku tidak cukup, dan menggantinya dengan, aku sedang berkembang. Pikiran seperti ini tidak dibentuk oleh dunia luar, tapi oleh keputusan sadar dari dalam dirimu sendiri. Karena pada dasarnya, setiap manusia punya potensi luar biasa. Tapi hanya mereka yang berpikir dengan cara bertumbuh yang bisa mengakses potensi itu sepenuhnya. Bukan karena mereka istimewa sejak lahir, tapi karena mereka memilih untuk tidak berhenti belajar. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang memuji hasil, tapi tidak memberi ruang untuk proses. Kita diajari untuk mengejar nilai, bukan pemahaman. Untuk terlihat pintar, bukan untuk jujur bahwa kita belum tahu. Dan dari situlah muncul pola pikir yang kaku. Takut salah, takut terlihat bodoh, takut mencoba. Tapi jika kamu benar-benar ingin naik ke puncak, kamu harus melawan ketakutan itu. Kamu harus berani menjadi pemula, bahkan setelah menjadi ahli. Kamu harus mau memulai lagi dari bawah, jika itu diperlukan untuk pertumbuhan. Karena pada akhirnya, rasa malu hanya sementara, tapi pertumbuhan bisa mengubah seluruh hidupmu. Orang dengan pola pikir bertumbuh juga tidak menganggap kritik sebagai serangan, tapi sebagai cermin. Mereka tahu bahwa tidak semua kritik menyenangkan, tapi di balik kritik yang tajam, sering tersembunyi bahan mentah untuk perbaikan diri. Mereka tidak mencari validasi semata, mereka mencari kejujuran, bahkan jika itu menyakitkan. Mereka juga tahu bahwa kesalahan bukan musuh. Justru dalam kesalahan, seringkali tersembunyi kejelasan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Maka jangan buang energi untuk mempertahankan ego. Alihkan energimu untuk menyesuaikan cara berpikirmu, memperbaiki pendekatanmu, dan terus membuka ruang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingatlah, pikiran yang bertumbuh tidak menjanjikan kenyamanan, tapi ia menjanjikan kemajuan. Dan kemajuan sekecil apapun adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak. Tidak ada puncak yang bisa dicapai dengan pola pikir yang statis. Bahkan mereka yang sudah sampai di atas sekalipun tetap akan tumbang jika berhenti belajar. Jadi latihlah pikiranmu untuk terus bertumbuh. Tanamkan dalam dirimu keyakinan bahwa kamu belum selesai. Kamu belum sepenuhnya jadi dirimu yang sejati. Masih ada ruang, masih ada harapan. Dan setiap hari yang kamu jalani dengan pola pikir bertumbuh adalah satu langkah lebih dekat menuju puncak yang kamu impikan. Bab 8. Kekuatan fokus di tengah keramaian pikiran. Di era modern yang serba cepat dan penuh distraksi ini, fokus menjadi salah satu kekuatan paling langka sekaligus berharga. Pikiran kita selalu dihadapkan pada ribuan stimulus setiap hari. Notifikasi tanpa henti, informasi yang tak terhitung jumlahnya, hingga suara-suara dari lingkungan sekitar yang tak pernah diam. Dalam kekacauan seperti itu, orang yang mampu mempertahankan fokus adalah mereka yang mampu mengarahkan energi mentalnya secara sadar dan konsisten. Fokus bukan sekadar kemampuan memusatkan perhatian, melainkan seni memilih apa yang layak mendapatkan perhatian kita dan berani meninggalkan yang lain. Fokus yang kuat memungkinkan kita untuk menguasai satu hal secara mendalam. Ketika kamu belajar mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan tetap bertahan pada hal yang benar-benar bernilai, kamu mulai membangun kekuatan dalam berpikir. Ini seperti menyalakan senter di tengah kegelapan yang pekat. Senter itu tak perlu besar, tapi selama ia mengarah dengan tepat, kamu bisa menemukan jalan yang selama ini tersembunyi. Fokus juga membuat proses belajar dan berkarya menjadi lebih efisien. Alih-alih tersebar di banyak hal, energi kamu terpusat pada satu tujuan, sehingga hasilnya jauh lebih maksimal. Namun, mempertahankan fokus bukan perkara mudah. Pikiran manusia punya kecenderungan alami untuk melompat-lompat, terutama saat dihadapkan pada banyak pilihan dan godaan. Rasa bosan, rasa takut ketinggalan, dan kebiasaan multitasking seringkali membuat kita kehilangan arah. Maka penting untuk melatih diri dengan disiplin. Caranya bisa sederhana, seperti menentukan waktu khusus tanpa gangguan untuk bekerja, atau dengan cara menulis tujuan yang jelas agar pikiran tidak mudah terpecah. Fokus yang kuat juga dibangun dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus kita kejar. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan agar kita bisa maju. Fokus bukan berarti menutup diri dari dunia,
tapi memilih bagaimana dan kapan kita membuka diri. Orang yang fokus tinggi justru tahu kapan waktunya berkata tidak pada tawaran yang mengalihkan energi dan kapan waktunya berkata ya pada kesempatan yang benar-benar mendukung tujuan besar mereka. Ini bukan tentang menjadi egois, melainkan tentang menghargai waktu dan energi yang kita miliki. Di tengah keramaian pikiran yang tidak berujung, fokus adalah kemampuan untuk tetap tenang dan penuh arah. Seolah memiliki jangkar batin yang tidak mudah goyah oleh gelombang luar. Ketika kamu berhasil membangun fokus, kamu memberi hadiah terbesar pada dirimu sendiri. Kemampuan untuk menghadirkan yang terbaik dari pikiran dan potensimu ke dalam dunia. Puncak tidak pernah dicapai oleh mereka yang terombang-ambing, tapi oleh mereka yang berjalan dengan pijakan, pasti dan pandangan yang tertuju jauh ke depan. Fokus adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Ia adalah prinsip emas yang akan menuntunmu melintasi badai keraguan, melewati medan lelah, dan sampai di puncak yang selama ini kamu impikan. Maka jagalah fokusmu, karena di sanalah kekuatan sesungguhnya berpijar. Bab 9. Mengelola emosi, mengendalikan arah hidup. Seringkali, hidup bukan ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tetapi oleh bagaimana kamu meresponsnya. Dan disinilah emosi memainkan peran besar. Emosi yang tidak terkelola bisa menjadi badai yang merusak apapun yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Sebaliknya, emosi yang dikelola dengan bijak akan menjadi angin yang mendorongmu lebih jauh. Sayangnya banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi harus ditekan atau disembunyikan. Mereka tidak diajarkan bahwa emosi bukan musuh, melainkan pesan. Ia bukan penghalang logika, tetapi bagian dari cara pikiranmu berbicara kepada dirimu sendiri. Mengelola emosi bukan berarti kamu menolak perasaan marah, kecewa, atau takut. Justru, itu berarti kamu mengakui kehadirannya tanpa membiarkannya mengambil alih kemudi hidupmu. Kamu belajar duduk bersama rasa sakit tanpa membiarkannya menuntun keputusan. Kamu memahami bahwa emosi adalah sinyal, bukan peta. Ia memberitahumu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, tapi keputusan akhir tetap ada padamu. Saat kamu mampu membedakan antara apa yang kamu rasakan dan apa yang perlu kamu lakukan, kamu telah menemukan kunci penting dalam berpikir yang jernih. Emosi yang tidak dikenali dengan baik sering berubah menjadi ledakan. Ledakan itulah yang merusak hubungan, membuat kita mengucapkan kata-kata yang kita sesali, dan mendorong kita ke arah yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Tapi jika kamu belajar berhenti sejenak, mengambil napas dan menanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Kamu mulai mengambil kembali kendali yang sempat hilang. Proses ini tidak instan, tidak sempurna, tapi ia nyata. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat pula kamu mengarahkan hidupmu ke arah yang kamu kehendaki. Dalam dunia yang mengagungkan reaksi cepat dan keputusan instan, kekuatan sejati justru terletak pada mereka yang mampu menunda reaksi untuk memberi ruang pada refleksi. Mereka tidak tergesa menjawab pesan yang menyakitkan. Mereka tidak membalas amarah dengan amarah. Mereka menyadari bahwa setiap emosi yang datang adalah tamu, dan sebagai tuan rumah yang bijak, mereka memilih bagaimana memperlakukan tamu itu. Mungkin kamu tidak bisa mencegah rasa marah atau cemas datang, tapi kamu bisa belajar untuk tidak membiarkannya tinggal terlalu lama. Itulah perbedaan antara dikendalikan emosi dan menjadi pengelola emosi. Saat kamu mampu mengelola emosimu, kamu menciptakan ruang dalam pikiranmu untuk keputusan-keputusan yang lebih matang. Kamu tidak lagi menjadi korban dari badai batin, tetapi menjadi pelaut yang tahu cara menavigasi gelombang. Mengelola emosi bukan hanya membantu hubunganmu dengan orang lain, tapi juga dengan dirimu sendiri. Ini adalah fondasi dari kedewasaan berpikir yang sejati. Dan dalam perjalanan menuju puncak, kamu akan menyadari bahwa orang yang paling tenang dalam pikirannya seringkali adalah orang yang paling kuat dalam tindakannya. Bab 10. Integritas pikiran, jalan dia menuju puncak. Dalam dunia yang semakin gemar pada pencitraan dan ketergesaan, integritas menjadi sesuatu yang langka. Tapi justru karena kelangkaannya itulah ia menjadi prinsip emas.
Dan bukan hanya integritas dalam tindakan yang menentukan kemana kamu akan melangkah, tetapi integritas dalam pikiran, ketulusan berpikir, keselarasan antara apa yang kamu tahu, kamu yakini, dan kamu lakukan. Orang yang pikirannya tidak selaras akan hidup dalam pertentangan batin terus-menerus. Tapi mereka yang menjunjung integritas akan berjalan dengan damai, sekalipun jalannya sunyi dan tidak selalu disorot banyak orang. Integritas pikiran adalah keberanian untuk tidak berpikir berdasarkan kepentingan sesaat. Ia menolak untuk membiarkan pikiran dijajah oleh ketakutan, gengsi, atau hasrat akan pujian. Ia memilih jalan yang jujur, bahkan jika jalan itu membuatmu berbeda. Pikiran yang berintegritas tidak mudah goyah oleh bisikan dunia yang menyuruhmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Ia tetap pada nilai-nilai yang kau bangun dari pengalaman, prinsip, dan kebijaksanaan. Dan disitulah kekuatanmu akan bertumbuh secara sunyi, namun pasti. Karena orang yang pikirannya utuh, hidupnya akan utuh pula. Banyak orang tampak hebat dari luar, tapi di dalam pikirannya penuh konflik, penuh kepalsuan yang dipelihara karena takut kehilangan pengakuan. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Kamu bisa memilih untuk menjadi pribadi yang utuh, meskipun lambat. Menjadi seseorang yang berpikir sesuai hati nurani, yang tindakannya mencerminkan kejujuran, dan yang tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Puncak sejati bukan hanya tentang pencapaian yang bisa diukur orang lain, tapi tentang ketenangan batin yang kamu rasakan ketika tahu bahwa kamu tidak mengkhianati pikiran dan hati nuranimu sendiri. Integritas dalam berpikir juga berarti kamu tidak memanipulasi logikamu untuk membenarkan hal yang kamu tahu sebenarnya keliru. Kamu tidak membungkus ego dengan dalih demi kebaikan. Kamu tahu kapan pikiranmu sedang mencari pembenaran, dan kamu berani meluruskan arah itu sebelum menjadi kebiasaan. Pikiran yang lurus bukan berarti kaku, tapi tahu batas. Tahu kapan harus bersikap tegas dan kapan harus terbuka untuk belajar. Dan dalam perjalanan menuju puncak, akan ada banyak godaan untuk menukar prinsip dengan kenyamanan. Tapi orang yang berpikir dengan integritas akan berkata, jika aku harus mengorbankan nuraniku untuk sampai ke sana, mungkin itu bukan puncak yang aku butuhkan. Pada akhirnya, perjalanan berpikir yang kamu bangun adalah cerminan dari siapa dirimu. Dunia mungkin tidak melihat proses yang kamu jalani. Mereka mungkin hanya melihat hasil, kesuksesanmu, keberhasilanmu, pencapaianmu. Tapi kamu akan tahu, jauh lebih dalam, bahwa semua itu tidak dibangun dalam semalam dan tidak dibangun dengan cara yang murah. Ia dibentuk dari keteguhan berpikir yang sabar, dari kejujuran yang terus kamu pertahankan, dan dari langkah-langkah kecil yang setia kamu ambil. Bahkan saat tidak ada yang memperhatikan, dan di sanalah letak kemuliaanmu. Diam, tapi dalam. Tenang, tapi kuat. Itulah jalan menuju puncak yang tak akan pernah membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap setia pada jalan berpikir yang benar, bahkan saat jalannya sunyi dan panjang. Puncak yang sejati bukan sekadar tempat, tapi keadaan batin. Ketika kamu berpikir dengan jernih, bertindak dengan tulus, dan berjalan dengan sadar. Jangan takut berjalan lambat. Tak perlu selalu dilihat. Yang penting, kamu tahu kemana kamu melangkah dan kamu tidak mengorbankan dirimu untuk mencapainya. Karena saat kamu berpikir dengan prinsip yang kokoh, dunia mungkin tak selalu memahami, tapi semesta akan menghormati. Teruslah bertumbuh, teruslah berpikir dengan hati yang bersih, dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang. Lalu tersenyum karena kamu tahu, jalanmu benar.